Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Tutus Ruli. Kali ini kita akan membahas soal terkait dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah di mana probabilitasnya tidak dapat ditentukan, dan yang kedua adalah probabilitasnya sudah ditentukan. Kali ini kita akan mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti khusus untuk situasi di mana probabilitas sudah ditentukan. Sebuah investasi akan dilakukan. Berdasarkan beberapa ramalan ekonomi, investor dapat memperkirakan bahwa probabilitas kondisi ekonomi yang baik sebesar 0,60 dan kondisi ekonomi yang buruk sebesar 0,40. Adapun tabel hasil atau tabel payoff dengan probabilitas untuk kondisi dasar adalah sebagai berikut. Pertama adalah di mana alternatif investasinya dibagi menjadi 3, yaitu apartemen, bangunan kantor, dan gudang. Adapun kondisi ekonomi 0,60 untuk apartemen sebesar $50.000. Sementara kondisi ekonomi buruk probabilitasnya adalah 0,40 sebesar $30.000. Untuk bangunan kantor, kondisi ekonomi baik adalah $100.000 dan kondisi ekonomi buruk adalah merugi $40.000. Adapun gudang, kondisi ekonomi baik sebesar $30.000 dan kondisi ekonomi buruk sebesar $10.000. Berdasarkan informasi di atas, alternatif manakah yang terbaik untuk melakukan investasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus mencari nilai yang diperkirakan atau expected value untuk setiap keputusan yang dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk expected value apartemen adalah $50.000 dikali 0,60 ditambah $30.000 dikali 0,40, hasilnya adalah $42.000. Untuk kantor adalah $100.000 dikali 0,60 dikurangi $40.000 dikali 0,40, hasilnya adalah $44.000. Untuk gudang $30.000 dikali 0,60 ditambah $10.000 dikali 0,40, hasilnya $22.000. Jadi keputusan terbaik adalah alternatif yang memiliki nilai yang diperkirakan terbesar, yaitu berapa? Sebesar $44.000. Dengan demikian, investasi yang tepat berdasarkan nilai yang diperkirakan atau expected value adalah dengan cara membeli bangunan kantor. Selanjutnya, kita harus menghitung expected opportunity loss atau sering disingkat EOL atau peluang rugi yang diperkirakan. Untuk menghitung peluang rugi yang diperkirakan, pertama kita akan melihat atau menyusun tabel opportunity loss. Cara menyusun tabel opportunity loss atau OL, kita akan melihat kondisi ekonomi baik. Kondisi ekonomi baik di sini $100.000 dikurangi $50.000 sama dengan $50.000. Untuk bangunan kantor, $100.000 dikurang $100.000 sama dengan 0. Untuk gudang, $100.000 dikurang $30.000 sama dengan 70. Dari mana 100.000 ini sebagai pengurang dari payoff tadi? Itu berdasarkan payoff yang paling tinggi dari setiap kolom. Misalkan kondisi baik, kolomnya kan 50, 100, dan 30.000. Jadi ini yang tertinggi yang mana? Yang 100.000. Nah 100.000 inilah nilai yang akan dikurangi dengan nilai dari masing-masing kolom. Untuk kondisi ekonomi buruk, kita pun melakukan hal yang sama. Dari kolom ini mana yang memiliki nilai yang tertinggi? Nah, yang tertinggi di sini adalah ya $30.000. Sehingga untuk apartemen berarti $30.000 dikurang $30.000 sama dengan 0. Kemudian $30.000 dikurangi negatif $40.000 sama dengan positif $70.000, dan $30.000 dikurangi $10.000 sama dengan $20.000. Oleh karena itu, kita susun yang namanya tabel opportunity loss. Jadi angka-angka 50.000, 0, 70.000 kita masukkan ke dalam tabel opportunity loss atau tabel
EOL. Ya, seperti inilah tabelnya. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang rugi yang diperkirakan atau EOL untuk setiap keputusan. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan angka-angka yang ada di tabel EOL tadi dengan probabilitas dari masing-masing kondisi. Kemudian nanti kita akan memilih nilai yang memiliki nilai yang terendah. Kenapa terendah? Karena ini adalah peluang rugi. Jadi kita mengharapkan ruginya yang paling kecil. Baik, untuk menghitung kita gunakan rumus 50.000 dikali 0,60 ditambah 0 dikali 0,40 hasilnya adalah 30.000. Untuk kantor adalah 0 dikali 0,60 ditambah 70.000 dikali 0,40 sama dengan 28.000. Untuk gudang 70.000 dikali 0,60 ditambah 20.000 dikali 0,60 hasilnya adalah 50.000. Nah, berdasarkan angka ataupun yang sudah kita hitung, maka keputusan yang terbaik adalah dengan cara membeli bangunan kantor. Karena apa? Karena memiliki nilai EOL yang paling rendah, ya, sebesar 28.000. Nah, yang berikutnya di sini kita akan menghitung yang namanya Expected Value of Perfect Information atau EVPI. Jadi FP ini merupakan nilai yang diperkirakan berdasarkan informasi sempurna dikurangi dengan nilai yang diperkirakan tanpa informasi yang sempurna. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan melihat kembali bagaimana tabel hasil atau tabel payoff berdasarkan informasi yang sempurna. Nah, dari soal yang awal tadi bahwa untuk kondisi ekonomi baik bahwa payoff-nya membeli bangunan kantor sebesar berapa? $100.000. Sementara untuk kondisi buruk itu apa yang paling nilai yang paling tinggi di sini? Ini adalah $30.000. Baik, kita sudah mendapatkan dua angka ini, $100.000 dan $30.000. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari hasil keputusan yang didapat dengan menggunakan informasi sempurna itu harus dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, karena kondisi ekonomi baik itu 0,60 dan kondisi buruk adalah 0,40, maka 100.000 ini kita kalikan dengan 0,60 plus 30.000 ini dikali 0,40 sehingga hasilnya adalah $72.000. Hasil $72.000 ini merupakan nilai yang diperkirakan dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi sempurna. Sehingga nilai yang diperkirakan tanpa informasi yang sempurna untuk setiap keputusan dihitung sebagai berikut. Untuk apartemen $50.000 dikali 0,60 ditambah $30.000 dikali 0,40 sama dengan 42.000, ya. Untuk kantor 100.000 dikali 0,60 dikurangi $40.000 dikali 0,40 sama dengan $44.000. Begitu juga dengan gudang. 30.000 dikali 0,60 ditambah 10.000 kali 0,40 sama dengan 22.000. Jadi kalau misalkan kita melihat, ya, angka-angka ini kan merupakan angka-angka di mana kita sudah melakukan perhitungan di awal. Expected value untuk setiap keputusan. Expected value itu identik dengan nilai yang diperkirakan tanpa informasi yang sempurna. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan perhitungan tersebut, kita akan melihat ataupun menghitung nilai yang diperkirakan atas informasi sempurna atau FP. Seperti dari awal diketahui bahwa FP dihitung dengan mengurangkan nilai yang diperkirakan tanpa informasi sempurna dari nilai yang diperkirakan berdasarkan informasi sempurna. Nah, angka 72 ini kan merupakan angka yang sudah kita cari, ya. Masing-masing alternatif kita cari FP-nya. Untuk apartemen 72.000 dikurangi 42.000 sama dengan 30.000. FP kantor 72.000 dikurangi 44.000 sama dengan 28.000 dan FP gudang adalah 72.000 dikurangi 22.000 sama dengan 50.000. Nah, berdasarkan angka tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa FP kantor ini merupakan jumlah maksimum yang akan dibayarkan oleh investor
untuk membeli informasi sempurna dari sumber-sumber lain seperti peramal ekonomi. Baik, demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.